Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua teman-teman. Selamat malam juga buat Bapak Ferry Surya Hendrawan. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya sehat-sehat aja dan dalam keadaan yang baik-baik aja. Oke, langsung aja. Kita dari kelompok 5 akan membahas tentang keselamatan kerja, khususnya objek dan fungsi dari keselamatan kerja itu sendiri. Tapi bentar dulu, kayaknya ada yang kurang deh. Kita belum kenalan karena ada kata orang, tak kenal maka kenalan. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Diana Solika dari Teknik Industri semester 5, dan ini teman-teman saya. Terima kasih. Langsung aja, let's check this out. Terima kasih untuk Dian yang sudah membuka presentasi ini. Selanjutnya, apa sih keselamatan kerja itu? Keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat, dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Banyak sekali penjelasan tentang keselamatan kerja. Secara garis besar, keselamatan kerja adalah sistem perlindungan diri terhadap segala kemungkinan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Itu adalah penjelasan dari keselamatan kerja. Adapun penjelasan lain tentang keselamatan kerja, yaitu pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja. Keselamatan kerja menyangkut segenap proses produksi dan distribusi, baik barang maupun jasa. Keselamatan kerja juga adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaannya. Segala upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan itu pun termasuk dalam keselamatan kerja. Dan juga tindakan preventif terhadap kecelakaan yang dilakukan sebagai tanggung jawab diri saat bekerja itu juga termasuk dalam keselamatan kerja. Jadi masih banyak penjelasan-penjelasan tentang apa sih itu keselamatan kerja. Oke, baik, terima kasih kepada saudara kita Jaka Sonjaya yang telah sedikit menjelaskan tentang pengertian keselamatan kerja. Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tujuan keselamatan kerja. Ada beberapa tujuan keselamatan kerja. Yang pertama, mencegah terjadinya kecelakaan kerja, kemudian menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman, dan aman, meningkatkan produktivitas kerja, mengamankan material, dan lain-lain. Kemudian ada mencegah kematian. Nah, mencegah kematian ini adalah substansi atau goals utama dari tujuan keselamatan kerja itu sendiri. Yang terakhir, mencegah timbulnya penyakit akibat suatu pekerjaan. Oke, baik teman-teman. Di sini ada bagan atau konsep dari tujuan keselamatan kerja itu sendiri. Yang pertama, pengawasan. Baik pengawasan terhadap manusia, mesin, material, maupun metode yang menjadikan lingkungan kerja menjadi aman, kemudian menghasilkan tidak adanya cedera bagi pekerja, dan tidak ada kerusakan atau kerugian bagi perusahaan atau pekerja itu sendiri. Oke, baik teman-teman, itulah sedikit penjelasan tentang tujuan keselamatan kerja. Untuk selanjutnya akan menjelaskan tentang landasan hukum keselamatan kerja yang akan dijelaskan oleh saudara kita Reldi Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reldi, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Saya akan membawakan landasan hukum keselamatan kerja, yang dimana landasan hukum keselamatan kerja itu ada dua dasar hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yang dimana pasal 1 agar pekerja dan setiap orang lainnya berada di tempat kerja selalu berada dalam keadaan sehat dan selamat. Pasal 2, agar sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien. Pasal 3, agar proses produksi berjalan secara lancar tanpa hambatan. Adapun landasan hukum yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 86. Ayat 1 mengatakan, setiap pekerja garis miring buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas A. Keselamatan dan kesehatan kerja, B. Moral dan kesusilaan, C. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia,
D. Untuk melindungi keselamatan kerja buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya K3. Ayat 2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum. Selanjutnya saya akan memberikan poin-poin penanganan dari keselamatan kerja. Yang pertama, peraturan perundangan, yaitu ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi kerja pada umumnya, serta adanya perencanaan, konstruksi, perawatan, dan pemeliharaan. Yang kedua, standarisasi, yaitu penetapan standar resmi atau tak resmi mengenai misalnya konstruksi yang memenuhi syarat-syarat keselamatan. Yang ketiga, pengawasan, yaitu pengawasan tentang dipatuhinya ketentuan perundang-undangan yang diwajibkan. Yang keempat, penelitian bersifat teknik, yang meliputi sifat dan ciri-ciri bahan yang berbahaya. Yang kelima, riset medis, yang meliputi terutama penelitian tentang efek-efek fisiologis. Yang keenam, penelitian psikologis, yaitu penyelidikan tentang pola-pola kejiwaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Saudara Rega yang sudah menjelaskan tentang pencegahan kecelakaan akibat kerja. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dari keselamatan kerja itu sendiri. Berikut adalah beberapa fungsi K3 secara umum. Yang pertama, sebagai pedoman untuk mengidentifikasi, menilai resiko dan bahaya untuk keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja. Yang kedua, membantu memberikan saran tentang perencanaan, proses pengorganisasian, desain tempat kerja, dan implementasi pekerjaan. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan kerja. Yang keempat, memberikan saran tentang informasi, pendidikan, serta pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam menciptakan desain, metode, prosedur, dan program pengendalian bahaya. Yang terakhir, sebagai referensi dalam mengukur efektivitas langkah-langkah pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman penjelasannya? Saya harap cukup jelas ya. Jadi intinya, K3 itu merupakan suatu upaya untuk mendapatkan suasana kerja yang aman, nyaman, dan tujuan akhirnya itu mencapai produktivitas yang setinggi-tingginya. Maka dari itu, K3 mutlak dilaksanakan di setiap jenis bidang pekerjaan apapun tanpa terkecuali. Kayaknya udah cukup ya. Demikian, saya Dian Salika, mewakili teman-teman yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Okay, bye-bye.